Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa huwa shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-aqrana minhum ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم an-nikahu sunnati wa man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu zalika minasyahidin. Yang kita hormati pemerintah Kelurahan Pangkalan Balai Kampung Harapan yang bisa hadir bersama kita di pagi menjelang siang hari ini. Yang kita hormati dua keluarga besar, Pak Ridwan dan Ibu Muna dari mempelai wanita. Terus keluarga besar dari pasangan Pak Iswanto dan Ibu Thoifah dari Kabupaten Musirawas. Sehat Pak? Alhamdulillah. Berapa lama perjalanan nyampe ke tempat kita sini? Semalam nyampe nya? Oh, dari kemarin 3:30. Tapi tidak ngantuk kan? Iya. Iyalah, ditahan ke dulu itu. Bapak Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustadz ustazah cerdik pandai yang sempat hadir bersama kita pada pagi menjelang siang hari ini, yang insya Allah kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, terkhusus pada adik kita berdua, Adinda Hamzah Syafi'i sarjana pendidikan dan Adinda Yuni Susilawati AMD yang saat ini sedang berbahagia. Dinda Syafi'i bahagia? Baru awal kebahagiaan. Dinda Yuli bahagia? Alhamdulillah ya. Tapi ini baru awal kebahagiaan, belum tercapai keinginan bahagia yang sebenarnya ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita diberi batasan waktu oleh MC, oleh pembawa acara, dan pembatasan dari pembawa acara itu sudah disepakati dengan protokol kesehatan karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Jadi kita harus menerapkan 3M. Nah, 3M itu pakai masker. Walaupun nampak di pojok panggung nih, banyak juga yang tak pakai masker. Nah, sudah itu cuci tangan kalau nak makan. Nah, dan yang ketiga berjarak. Tapi insya Allah lah, semuanya itu seizin Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Penyakit dan kesembuhan itu Allah yang maha kuasa. Hanya usaha dan ikhtiar kita. Pakai masker, cuci tangan, berjarak itu hanya usaha dan ikhtiar kita. Doa itu yang terpenting. Insya Allah semua kita yang hadir siang hari ini, bahkan sampai acara resepsi ini selesai, semua kita terhindar dari virus corona. Amin. Ya, virus corona ini gaib Bu. Dia omongkan ada kelihatan mata, dia omongkan tidak kati, banyak yang sakit. Nah itu kan. Jadi benar-benar hanya meminta kepada Allah. Makanya di dalam setiap doa imam ketika sholat itu dipanjatkan doa Allahumma inni, ada Allahumma inna na'udzubika minal baros wal junun wal juzam wa min sayil asqam innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi maksudnya ini Bapak Ibu, tidak cukup menerapkan 3M, tidak cukup pakai masker, tidak cukup takut bersalaman,
kalau tidak berdoa kepada Allah. Kita kan mau beriman nih. Aku kadang sampaikan kepada orang-orang itu, jangan sampai kita terlalu sepele menuhankan masker. Betul nah? Kalau tidak pakai masker laju virus corona pokoknya, gitu kan? Nak salam-salaman takut, sehingga kita meninggalkan kepercayaan kita bahwa Allah lah yang maha kuasa. Tapi ini aneh sebaliknya, pakai masker tapi tidak berdoa. Ini itu yang uji penuhan ke masker tuh. Nah, tapi insya Allah kita semua tidak seperti itu. Bapak Ibuku, mari kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kepada kita semua kesehatan, kesempatan, terkhusus kepada dua keluarga besar, sehingga rencana sakral, rencana mulia untuk menyatukan dua hamba Allah ini dapat tercapai, dan insya Allah pada waktunya nanti terbentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Salawat beriringkan salam mudah-mudahan tercurah selalu kepada junjungan Nabi Agung kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang beliau sayangi, dan apa yang kita laksanakan pagi hari ini merupakan pembuktian bahwa kita mencintai beliau dengan melaksanakan sunnahnya akad nikah. Karena Pak Iswanto, Bu Taifah, banyak juga yang kepengen bersatu, pengen hidup berdua, tapi tidak melalui akad nikah. Itu jadi alhamdulillah kita menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, waktu kita sangat mepet, 20 menit insya Allah selesai acara kita, karena kita dilarang oleh protokol kesehatan untuk berkerumun. Ya lah. Jadi yang fotografer atau yang main media sosial jangan dulu diupload di Facebook, ya nah, di WA, kaki dapat teguran panitia. Kalau terjadi apa-apa panitia bertanggung jawab dengan corona. Nah itu kan. Bapak Ibuku hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau dilihat dari pendidikan, Adinda Yuni Susilawati ini AMD. Benar, AMD dari UIN Raden Patah. Tidak diragukan lagi untuk bentuk rumah tangga bahagia itu, ya enggak? Apalagi kalau udah AMD ahli media dan berlatar belakang dari IAIN atau UIN saat ini, sealumni dengan saya. Tahun 2000 saya selesai, tapi waktu itu masih UIN, tidak IAIN. Sekarang sudah Universitas Islam. Dan Adinda Hamzah Syafi'i sarjana pendidikan, ladak kurang lagi. Nah, sarjana pendidikan dari Unsri. Jadi dari segi pendidikan tidak kurang lagi, tidak perlu lagi diceramai, tidak perlu lagi dinyuk bekal. Tapi pertanyaannya nih, Adinda Syafi'i, Adinda Yuli, banyak juga orang bukan hanya di belakang seperti kalian berdua gelarnya. Ada orang itu di depan namanya punya gelar 2-3, di belakang namanya punya gelar 2-3 macam, tapi masih juga tidak bahagia rumah tangganya. Jadi pendidikan juga bukan menjadi persyaratan utama untuk hidup bahagia. Nah, terus yang membuat kita bahagia itu apa? Adinda Syafi'i, Adinda Yuli, ya Yuni, mohon maaf. Ya, sebenarnya pengen bentuk rumah tangga bahagia lahir batin itu di samping pendidikan, yang paling penting itu mencontoh. Lihatlah orang sekeliling rumahmu, di sekelilingmu, entah itu di Musirawas atau di kita Banyuasin sini, yang mana rumah tangganya bahagia, ikuti mereka. Nah, itu. Jadi contoh mereka, tapi sangat jarang terjadi Bapak Ibu. Ada orang yang semacam membahasa kita Palembang ini sanyo datang ke rumah tangga yang dianggap bisa jadikan panutan, bisa jadikan contoh rumah tangga yang bahagia lahir batin, bertanya, nah, bagaimana membentuk rumah tangga bahagia itu sangat jarang dilakukan. Tapi sudah mengikuti catin ya di KUA kemarin. Iya. Kalau ada salah aku juga ngisinya. Hadir enggak? Oh iya Bapak Ibu, Dinda Yuni dengan Hamzani sudah hadir waktu di KUA. Kebenaran yang ngisinya juga salah satu narasumbernya saya waktu itu. Nah, dari BKKBN. Saya kebenaran dinyuk amanat oleh pemerintah untuk bekerja jadi penyuluh keluarga berencana. Rasanya pantas juga lah bercerita di sini ya,
Ya, Adinda Yuni, Adinda Syafi'i, sebenarnya kalau bercerita di pojok panggung seperti ini, kadang-kadang tak nyambung ceritanya. Sepengalaman saya di pelaminan itu tak nyambung, Bu Taibah. Jadi kalau nak tahu pengalaman lebih baik bertanya langsung kepada orangnya. MC itu masih mamangku, Lele, ada Yuni tahu. Bisa main ke Mulia Agung. Bukan rencananya nak di mana nih? Netapnya di Palembang. Bukan di sini, bukan di Musirawas, tapi di Palembang. Tidak jadi masalah. Di mana tempat yang kita rasakan dingin, silakan. Di mana bumi dipijak, langit dijunjung, harus bisa menyesuaikan diri yang pasti. Nah itu tidak jadi masalah dimanapun kita merantau. Selamat datang Pak Haji. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya bagaimana cara membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin itu yang bagaimana? Karena contoh di dalam kehidupan kita ini banyak yang punya ekonomi lebih dari atas rata-rata, tapi tidak berantakan juga rumahnya, tidak harmonis rumah tangganya. Terus terletak di mana kebahagiaan itu? Allah Subhanahu wa taala jelaskan, allazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Yang memberikan kebahagiaan batin kita, kebahagiaan hati kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Adinda Yuni, Adinda Syafi'i, saya tahu pendidikan latar belakang kalian itu sudah tidak diragukan lagi. Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita lalaikan. Penjelasan singkat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin itu sering kita baca di dalam Al-Qur'an. Tolong diterapkan ini saja Adinda Syafi'i, Adinda Hamzah. Ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bisa menerapkan sepotong ayat Al-Qur'an ini, saya jamin 100% hakul yakin kehidupan kalian akan bahagia. Dan itu yang saya jalankan. Saya bukan asli orang Pangkalan Balai, biniku yang asli Pangkalan Balai. Saya dari Oki, ya, dari Kecamatan Pampangan. Tadi banyak yang dari Indralaya, berarti dua beradik kandung dengan kami, ya dah. Dulu Oki, akte kelahiran pasti sama dengan kita, sama-sama dari Oki. Saya dari Oki dan tidak bawa apapun ketika itu, tapi saya menerapkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah sampai hari ini, dan insya Allah saya berharap sampai akhir hayat saya merasa, istri saya merasa, anak-anak saya merasa kami bahagia. Konsepnya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah berikan solusi dari setiap kebutuhan hidupnya. Apa tadi ini? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan jalan keluar atau solusi dari setiap keinginan hidupnya. Takwa itu apa lah? Saya kita tukar pendapat siang ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar dari setiap kebutuhan hidupnya. Nah, jadi aku nanya nih sama Adinda Syafi'i, Hamzah Syafi'i, ya, takwa itu apa? Takwa itu singkat ceritanya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Kalau kita bisa menerapkan itu Bapak Ibu, yakinlah bahagia kehidupan kita. Kadang kita ini bahagianya semu. Apa yang kita inginkan tercapai, entah itu diridhoi atau tidak oleh Allah, kita merasa bahagia. Padahal belum tentu. Kan bahagia itu Dinda Syafi'i, Dinda Yuni, kan kalau kita punya keperluan, punya kebutuhan, nah yang kita inginkan itu terpenuhi, tercukupi, kita merasa bahagia. Ada bahagia yang hakikat sebenarnya itu adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil nih, kita misalnya ada yang senang, ya na'udzubillah, misalnya senang narkoba, ya dah, entah itu sabu, ganja dan lain-lain. Mungkin setelah itu dipakai dia senang, tapi karena tidak diridhoi Allah, malah petaka yang dia dapatkan. Jadi tidak setiap kebutuhan kita itu terpenuhi kita bahagia. Jadi harus bahagia itu terpenuhinya kebutuhan hidup kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan Allah berikan rezeki dari jalan yang tak kita sangka-sangka. Nah,
Ya mungkin saat ini Dinda Syafi'i, Dinda Yuni mungkin baru bermodalkan ya, baru melangkah dari nol. Tidak jadi masalah. Dulu sewaktu saya pindah hijrah dari Oki ke Banyuasin, aku tidak ngerti pahat, tidak ngerti cangkul. Tapi karena kehidupan mayoritas di kita ini cara mencari kehidupannya dengan seperti itu, mantang, berkebun, saya ikuti itu. Maka alhamdulillah sampai hari ini bahkan sampai akhir hayat ada perasaan bahagia sejahtera yang kita rasakan. Tapi di Palembang tidak baca kalau menak nyangkulnya lah. Ya, yang pasti terapkanlah rezeki Allah banyak lewat pendidikan, entah itu ngajar dari ada media. Jurusan apa AMD itu? Oh, perbankan syariah, mantap. Ya, perbankan syariah berarti perbankan yang jauh dari riba. Itu perbankan syariah. Di mana ini? Dano. Apa baru proses mencari kerjanya? Oh iyalah, jadi masalah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pesan untuk saya, pesan untuk dua mempelai, pesan untuk dua keluarga besar dan termasuk kita semua, yakin nih bahwa apa yang termaktub di dalam Al-Quran itu pasti terjadi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi di dalam setiap kehidupannya. Sayangnya kita ini kadang-kadang setiap Jumat, bagi kita yang aktif sholat Jumat, selalu khotbah diawali dengan marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah. Uji khotib kan ya itu, uji Pak Iswanto ya. Ketika kita sholat Jumat Pak Iswanto pasti diajak oleh khotib, jadi itu kan ngomongnya, ayo kita meningkatkan takwa setiap Jumat. Ya, tapi kadang-kadang itulah ajaan khotib itu lewat begitu saja. Jadi kalau kita mampu melaksanakan perintah Allah, Dinda Hamzah Syafi'i, Dinda Yuni, insya Allah kebahagiaan akan kalian gapai. Poin terakhir, kebutuhan hidup kita itu Dinda Syafi'i, habis ya waktunya ya? Ya, 5 menit lagi, habis lah ya? Belum? Ya. Poin terpenting itu disadari dulu kebutuhan kita sebenarnya. Kebutuhan kita itu ada 3 macam Syafi'i apa? Biar maksud aku tahu Dinda Syafi'i itulah paham, biar didengar oleh yang lain juga. 1, dan pangan pekan. Kebutuhan hidup kita itu tidak jauh dan tidak kurang dari 3 macam itu. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan makan minum, kebutuhan pakaian, dan kebutuhan tempat tinggal. 3 macam itu ada kalau belum? Tidak jadi masalah, tidak perlu dijawab, harus usaha. Enak ya. Jadi kalau mohong yang ngomong aku bahagia, aku seneng, aku hidup lemak. Kalau pakaian kurang, makan minum kurang, tempat tinggal dak katik, ngomong kebahagia itu mustahil. Enak, mana nak ngomong kebahagia, makannya makan besok dicari hari ini, ya dah. Atau makan siang dicari pas siang itulah. Ya, akan sulit merasakan bahagia. Terus pertanyaan berikutnya, apakah ketiga macam itu menjamin kebahagiaan? Belum tentu. Banyak orang makan minumnya cukup, 4 sehat 5 sempurna, halalan thayyibah. Tempat tinggalnya bukan cuma 1, bahkan 2-3 tempat rumahnya. Pakaian juga seperti itu. Tapi kadang-kadang justru rumah tangganya berantakan. Sekali lagi kuncinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dari segi nama Hamzah Syafi'i, Hamzah itu paman Nabi, pejuang Islam. Syafi'i itu mazhab mayoritas umat Islam di bidang ilmu syariat, mazhab Syafi'i. Insya Allah tidak kita akan lakukan lagi. Bu Muna insya Allah dapat menantu yang membahagiakan Bu Muna. Iya, jangan lupa juga, aku cuma ngomong dalam sekian detik, sekian menit, jangan juga. Ada, ya. Kadang-kadang tuh ini kita pengennya bahagia, pengen lahir batin, aduh pihak eksternal, pihak luar itu yang mempengaruhi, justru pengen bahagia malah berantakan tuh aduh. Dinda Syafi'i, Dinda Yuni, jangan sampai cepat ngadu pada orang. Permasalahan selalu ada dalam kehidupan, dan permasalahan itu kadang-kadang memang kita butuhkan biar mental kita kuat, biar pikiran kita maju. Bagaimana cara mengatasi masalah? Banyak orang takut dengan masalah, padahal masalah itu untuk menguji mental, untuk menaikkan derajat kita. Tidak pacak dia ngomong ke tamat SPD ini kalau tidak melalui ujian. Tidak pacak dapat gelar S1 kalau tidak ujian dulu. Jadi tidak pacak dia ngomong ke tamat SMA kalau tidak lewat ujian dulu.
Jadi ujian itu penting di dalam kehidupan. Bagaimana cara kita menjawab permasalahan yang tinggalnya itu. Jadi adikku Hamzah Syafi'i, Adi Yuni Silawati, tetaplah kalian kalau ada permasalahan di kemudian hari jangan cepat ngomong dengan orang ketiga, dengan siapapun ya. Karena orang ketiga itu kaget dulu, mungkin ngomong dengan orang tua, dengan mertua, walaupun saat ini posisinya sama-sama orang tua. Jangan dulu bercerita pada orang lain. Kalau ada permasalahan, mungkin saat ini ya manis, harum, tapi seminggu, sebulan, setahun ke depan sudah ada perbedaan-perbedaan yang kalian ketahui. Aku mungkin itu ada istriku berikut ini, enak. 17 tahun sampai hari ini kurang lebih anakku. Tapi pacak dihitung tidak cukup aneh, tidak cukup. Lebih 5 jari ini, jadi tidak cukup 5 kali kami bebalah bebantah. Jadi hindari bebalah bebantah sebenarnya itu. Kalau Yuni ngoceh ngomong tidak sampai diam baik lagi berhenti dewek deh tuh. Kan kita ada di rumah dia masih ngoceh, tinggal ke belari bila perlu tinggal ke di belakang rumah, jangan balik ke Musirawas. Ayo, gitu kan? Ya cah itu juga di Uni. Kalau kesel lagi Syafi'i, kalau misalnya marah jangan nak sambung kato. Intinya itu. Dan jangan sampai cepat ngadu, itu penting Bu Taifah. Banyak orang jadi kompor sampai saat ini. Bahkan ada orang-orang permasalahan kecil rumah tangga dibuat di Facebook, dibuat di WA, maka semakin panjang lagi ceritanya. Jadi hindari itu, permasalahan akan tetap ada walaupun kita berdoa. Mudah-mudahan permasalahan yang ada itu bukan cuman untuk menghancurkan rumah tangga, tapi untuk meningkatkan kualitas rumah tangga. Bapak Ibu, pesan terakhir, karena saya sebagai penyuluh keluarga berencana, bukan pengennya punya anak berapa nih sebenarnya? Bu Muna pengen cucu berapa? Jangan. Minta buat cucu banyak. No, Pak Dirman seniorku itu penyuluh AKB. Oh banyak aja rame. Benar. Banyak anak uji bertubuh. Tidak jadi masalah. Kadang-kadang kita kan di masyarakat kita saat menyebut KB itu angkat 2 jari ya. Sebenarnya KB itu kan keluarga berencana, bukan identik dengan 2 anak. Kalau semuanya sudah terencana silakan. Mau anak seberapa pun, yang penting terjamin. Ini punya anak, nak sekolah duit tak kati, ngenyuk makan kurang tak bergizi. Daripada anak kita besak-besak jadi preman, jadi begal di pinggir jalan, ngapain kita nak punya banyak anak? Bapak Ibu udah tahu, tapi kalau di Musirawas ya Pak Suwanto, Banyuasin ini kalau diciptakan Banyuasin 4 ikok lagi. Kabupaten Banyuasin masih kurang menampung angkatan kerja yang lulusan S1, lulusan ahli media tuh melampar. Saking banyak yang nak nyari gawe tuh, apalagi giliran anak-anaknya lagi itu mana. Lah kalau sekolah tinggi, biasanya malah sekolah tinggi tuh nak mantang, nak ke kebun, nak nyangkul su itu. Enak, kadang banyak yang gengsi, kebutuhan pengen hebat, stylenya kelas tinggi. Ngapa udah banyak terjadi kriminalitas? Enak. Jadi disilakan saja anak punya anak berapa silakan, tapi direncanakan. Ada paling edak dari kakaknya yang pertama nanti, adiknya jaraknya 3 tahun Bu Muna. Jangan tiap tahun beranak terus. Oh ya Allah, edak. Ya, tidak pernah seberhentian, mampu banyak kencing anak.